Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan melakukan presentasi pada hari ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai sejarah uang dan uang perspektif Islam vs konvensional. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian uang. Sebelum dikenal dengan uang, masyarakat melakukan transaksi dengan sistem barter, di mana seseorang yang mempunyai barang harus mencari orang lain untuk saling melakukan pertukaran. Karena semakin kompleksnya kebutuhan manusia, sehingga mendorong lahirnya alat tukar yang lebih efektif, yaitu uang. Lalu, apa sih itu uang? Secara umum, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas oleh masyarakat sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Rahayu menegaskan bahwa uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat tukar, dan juga sebagai penyimpanan nilai. Adapun pengertian uang lainnya, yang pertama yaitu pengertian uang menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memandang uang sebagai alat tukar dan juga standar nilai yang tidak memiliki nilai intrinsik. Ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang mencerminkan suatu barang, bukan barang itu sendiri. Yang kedua itu pengertian uang menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memandang uang sebagai medium pertukaran, sebagai satuan nilai, dan juga sebagai penyimpan kekayaan. Ia menekankan kestabilan uang dan penggunaan emas perak sebagai dasar nilai. Yang ketiga, pengertian uang menurut Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan juga satuan nilai, bukan komoditas untuk keuntungan spekulatif. Itu pengertian uang dalam ekonomi konvensional. Mansur menjelaskan bahwa dalam ekonomi konvensional, uang merupakan aset paling liquid sekaligus diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Selanjutnya, pengertian uang dari sisi ekonomi. Uang didefinisikan sebagai anything that is generally accepted as a medium of exchange. Maksudnya ialah, uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai perantara dalam transaksi ataupun sebagai alat tukar. Baik, selanjutnya itu pembacaan materi kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu ciri-ciri dan fungsi uang. Tidak semua benda bisa jadikan uang. Ada 5 ciri yang harus dipenuhi. Yang pertama, portability, yaitu uang harus mudah dibawa. Yang kedua, standardizability, yaitu nilai uang harus segera seragam dan terstandarisasi. Ketiga, recognizability, yaitu uang harus mudah dikenali masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Yang keempat, durability, yaitu bahan uang harus tahan lama karena uang akan berpindah tangan berkali-kali. Dan kelima, divisibility, yaitu uang harus bisa dibagi menjadi satuan yang lebih kecil agar dapat digunakan dalam berbagai transaksi. Setelah mengetahui ciri-cirinya, sekarang kita masuk ke fungsi uang. Islam hanya mengakui 2 fungsi, sedangkan konvensional mengakui 4 fungsi. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah, yang pertama adalah alat tukar. Dengan adanya uang, siapapun bisa mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa harus mencari orang yang tepat seperti dalam sistem barter. Dalam Islam hanya boleh dipertukarkan secara tunai agar tidak masuk ke dalam riba. Yang kedua adalah satuan hitung. Uang digunakan untuk mengukur dan membandingkan nilai suatu barang atau jasa. Al-Ghazali mengibaratkan uang seperti cermin, tidak memiliki nilai sendiri tetapi mampu mengukur nilai semua barang. Yang ketiga adalah penyimpan nilai. Dalam konvensional, fungsi ini diakui sepenuhnya, namun dalam Islam dibatasi karena uang tidak boleh ditimbun dan harus terus beredar. Dan yang keempat adalah standar pembayaran tertunda. Uang menjadi patokan untuk kewajiban yang diselesaikan di masa mendatang seperti hutang dan cicilan. Fungsi ini hanya diakui dalam konvensional karena dalam Islam dapat membuka celah riba. Demikianlah penjelasan mengenai ciri-ciri dan fungsi uang. Selanjutnya saya persilakan ke teman saya untuk menjelaskan bagian berikutnya.